Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Nah, Mitsubishi Fuso Canter FE SHDX yang sekarang itu sudah berubah dari yang sebelumnya Euro 2 menjadi Euro 4. Nah, kali ini kita balik lagi mengulas tentang mobil ini. Ini adalah salah satu line up yang paling tangguh yang dimiliki oleh Mitsubishi untuk mobil commercial vehicle-nya mereka. Dan mobil ini adalah mobil edisi terbaru yang sekarang sudah jadi mobil head-on, bosku. Kenapa saya bilang truk ini sekarang atau mobil ini sekarang menjadi mobil head-on? Karena minumannya tuh bukan minuman apa lagi ya, minuman warteg tuh nggak lagi, atau minuman warkop nggak lagi. Dia mesti minuman bar atau minuman kafe lah minimal. Karena seperti yang kita tahu bahwa bahan bakar minimum yang disarankan untuk dioperasikan atau digunakan di mobil ini atau truk ini adalah bahan bakar dengan setan number 51 atau lebih. Nah, setahu saya setan number 51 itu adalah Dexlite dengan Pertamina Dex, atau lebih itu berarti di atasnya lagi. Apa yang di atasnya? Pasti ada lah pastinya. Tapi ya ini kan mobil komersial ya, mobil yang diperuntukkan untuk kegiatan usaha yang tentu segimana mungkin bisa hemat pengeluaran tapi maksimal pemasukan. Nah, biasanya kayak gitu. Tapi itu adalah regulasi terbaru yang ditetapkan di semua mobil-mobil diesel, bahwa semua mobil diesel sekarang itu mesti menggunakan teknologi Euro 4 yang lebih ramah lingkungan, sehingga orang-orang yang ada di sekitaran mobil itu nggak merasakan dampak tentang emisi gas buang yang kurang ramah yang disinyalir ada di versi sebelumnya atau versi yang masih Euro 2. Nah, Mitsubishi Canter yang ada depan kita adalah FE SHDX dengan kode mesin 4V21 ya, 4V21 4000 silinder. Ini adalah mesin terbaru yang disematkan di mobil ini, persis ada di samping kita juga nih, sama FE SHDX yang ini nih mesinnya. Mesin terbarunya yang kalau kita lihat di sini ada EGR-nya ya, di situ ada EGR-nya yang mensirkulasi udara kembali, disuplai masuk ke bahan bakar, yang tentu ini akan memaksimalkan suplai udara masuk ke bahan bakar untuk membuat output mesinnya jadi lebih powerful. Situ ada coolant kalau nggak salah, lalu kemudian ada aki di bagian bawah sini, dua. Akinya nggak tahu kenapa kok sama besarnya seperti aki yang ada di Fuso Fighter edisi terbaru juga. Nah, kayak gitu. Untuk turbonya ada di dalam sini, ketutup ya untuk posisi turbonya. Lalu kemudian sekarang untuk knalpotnya itu masih dipasangin katalis lagi untuk membuat udara yang dihasilkan oleh atau gas buang yang dihasilkan oleh mobil ini tuh lebih ramah lingkungan lagi. Nah, ada yang tanya biasanya kenapa sih truk itu selalu kayak punya belalai naik ke atas ya. Ini tujuannya adalah untuk supaya mobil ini menghasilkan udara yang lebih bersih pada saat menghirup udara masuk ke filter udara yang ada di bawah sini, lalu kemudian udara ini disuplai masuk ke ruang bakar, sehingga mobilnya nggak batu-batu ya. Kalau misalkan udara kita aja manusia kalau menghirup udara kotor tuh rada batuk ya, mobil juga dong biasanya kayak gitu. Nah, itu bosku. Lalu kemudian untuk mobil ini tenaganya di 136 PS ya, 136 PS dengan torsi 440-an kurang lebih ya, 440-430-an Newton meter, lumayan. Dan dengan rasio gardan yang 6.6, itu kelihatan di bagian belakang sini nih. Kalau kita lihat gardannya, ini adalah salah satu gardan super tangguh yang ada di line up truknya Mitsubishi. By the way, buat kalian yang tertarik dengan mobil ini bisa hubungi kontak kita di deskripsi ya. Di situ ada link WA-nya untuk bisa komunikasi langsung dengan kita tentang pembelian mobilnya kalau kalian tertarik. Dan buat kalian yang baru ketemu dengan channel kita, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe dan gambar jempol ke atas, serta videonya dibagikan kemana-mana melalui media sosial kalian, karena itu bebas dan gratis bosku, dan itu malah bikin kita seneng ya. Nah, kayak gitu. Lalu kemudian kalau kita lihat ya, maksimum beban dengan muatan yang disarankan untuk mobil ini itu adalah 8,5 ton. Dengan kondisi chassis kayak gini, dia tuh beratnya kurang lebih 2,5 ya, atau 2,5 ton ya. Jadi kalau misalkan tambah karoseri atau tambah dam ya, damnya maybe 1 ton atau 1-2 ton lah ya. Ya berarti tinggal nambah
beban muatan sekitar 3-4 ton. Tapi ya kalian yang pencinta truk atau selama ini pengguna truk pasti lebih tahu lah gimana kan supaya lebih maksimal lagi. Nah itu bosku, untuk berat keseluruhannya termasuk berat dengan bebannya. Panjangnya ya kurang lebih 6 meter ya, ini mobil lumayan panjang, udah pakai power steering juga dengan tangki bahan bakar yang ukurannya cukup besar. Tangki bahan bakar yang ada di sana tuh bisa memuat bahan bakar dengan setan number minimum itu di 51, artinya mobil ini nggak bisa pakai bahan bakar solar biasa pastinya. Mesti pakai bahan bakar minimal CN51 seperti yang kita sampaikan sebelum-sebelumnya. Dan tangki bahan bakarnya itu 100 liter. Ukurannya cukup besar untuk tangki bahan bakarnya. Nah, dari bahan bakar itu kemudian, dari tangki itu kemudian, maksudnya begitu, itu lalu kemudian bahan bakar masuk ke water separator dan filter solar ini. Ini tujuannya adalah untuk menyaring benar-benar supaya bahan bakar yang masuk ke ruang bakar yang ada di situ jadi lebih jernih. Bahkan untuk yang bahan bakar CN51 aja itu masih pakai water separator. Nggak tahu Pajero Sport Dakar kayak gini kalau pakai deck slide apa dia pakai water separator apa enggak. Setahu saya nggak ada, cuman ada filter solar. Nah, untuk mobil komersial kayak gini aja, mereka mesti pakai water separator. Kalau dia bahan bakarnya solar, oke, pakai water separator itu perlu mungkin. Karena memang solar kandungan airnya cukup tinggi ya kalau dibandingkan dengan Dexlite dengan Pertamina Dex. Artinya ini lebih hedon lagi minumannya, lebih elit lagi minumannya lah maksudnya. Nah, kayak gitu. Terus nih kalau kita lihat pernya ya, per yang selama ini familiar ada di Mitsubishi Canter Super HDX 6.6 warna merah heavy duty, yang di bagian atasnya tetap ada stoppernya lagi di sini, stopper untuk pernya ya. Untuk pernya, kalau untuk stopper si gardannya tuh ada di bawah sini, itu ada karet, ada bongbolan karet yang menggantung, itu stopper gardannya. Kalau misalkan pernya ini udah terlalu ke bawah supaya gardannya nggak mentok, maka ditahan oleh stopper yang ada di situ. Lalu kemudian ini bagusnya adalah karena dia anting-anting pernya ini bisa disuntik grease ya, bisa disuntik gemuk kayak gitu supaya nggak bunyi-bunyi pada saat dia kering. Nah, termasuk di bagian belakang juga. Nah, termasuk di bagian belakang sini. Pertanyaannya, kenapa yang di belakang sini ada antingnya? Kenapa yang di depan itu dipasang fix kayak gitu? Nah, tujuannya adalah supaya si gardan ini nggak maju mundur, nggak ngayon maju mundur pada saat dioperasikan. Apalagi kan misalkan ada daya dorong mesin yang ditransfer melalui transmisi atau gearbox, lalu kemudian ke gardan kan biasanya itu nendang tenaganya. Jadi supaya nggak goyang, jadi rigid, ini posisinya fix. Nah, di bawah situ ada center bearing juga untuk menggantung si drive shaftnya ini, termasuk di sana di bawah situ ada gantungan ya, semacam pagar atau semacam penghalang supaya kalau misalkan cross jointnya ini kalah atau si drive shaftnya ini patah, jarang ya ada kasus kayak gitu, tapi untuk menghindari dia nggak langsung menghantam ke aspal dan membuat hancur bagian gardannya mungkin di bagian belakang, jadi dipasangin safety yang ada di situ. Nah, itu kelihatan dari sini ya katalisnya. Jadi kalau misalkan bentuk knalpotnya kayak gitu, berarti ini udah pakai Euro 4. Nah, by the way, mobil ini untuk varian ini dia nggak pakai kamera mundur karena memang mobil ini adalah mobil yang diperuntukkan untuk tambang biasanya, dan di medan tambang kita tahu nggak ada nggak banyak objek kendaraan lain di sekitaran medan tambang kecuali pepohonan. Dan ya mungkin untuk area sana ya oke lah, kalau misalkan mobil ini di belakangnya ada dump, ada pepohonan dikit, yang nggak apa-apa lah, kena dikit itu nggak merusak. Tapi kalau misalkan di perkotaan, ya karena mobil ini habitatnya bukan di perkotaan, ya nggak begitu butuh kamera mundur mungkin ya. Dan kelihatan dari sini ya, spion tengahnya kecil kayak gitu. Kalau kecil kayak gitu nggak ada kamera mundur, nggak ada kabelnya juga. Nah itu di sini ada beberapa unit ya untuk FAS HDX yang ada di depan kita. Ada satu ya setidaknya, ada satu, lalu kemudian ada 2, ada 3, ada 4 ya, ada 5 termasuk yang ada di dalam sana. Itu ada beberapa yang
FE SHDX yang Euro 4. Nah, mobil ini biasanya habitatnya adalah di medan perkebunan atau medan tambang atau medan off-road yang memang membutuhkan mobil yang rigiditasnya lebih kuat, lalu kemudian tenaga mesinnya lebih kuat, dan dengan pengalaman pastinya di medan tambang yang udah sangat mumpuni sehingga mobilnya orang nggak perlu bertanya tentang kemampuannya lah daripada si Canter ini. Mobil ini bisa segalanya dan memiliki kapasitas dan kapabilitas yang tangguh untuk di medan off-road atau medan perkebunan. Nah, itu bosku yang bisa kita update kali ini tentang si Mitsubishi Canter FE SHDX ini. Semoga informasinya bermanfaat, dan buat kalian yang sekali lagi baru ketemu channel kita, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe dan gambar jempol ke atas. Dan video ini baikkan kemana-mana melalui media sosial kalian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.